Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan juga karunia dari Allah, akhirnya kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang sangat kita rindukan ini. Salat dan juga salam semoga selalu tercurah pada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang insya Allah berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan terkait dengan kewajiban berpuasa dan bagaimana kita bisa meraih keutamaannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jamaah rahimakumullah, dalam surat ini yang diberikan perintah oleh Allah, yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apa seruan dari Allah? Kutiba alaikumusyiyamu, agar kita berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum zamannya Nabi Muhammad dulu juga diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa, meskipun mungkin berbeda secara fikih. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa artinya kita berhati-hati. Ada yang membuat sebuah permisalan, pengandaian bahwa yang namanya takwa itu adalah seperti ketika kita melewati sebuah jalan yang sangat licin dan banyak duri. Kita pasti berhati-hati. Maka kalau kita nanti menjadi orang yang bertakwa, kita berarti dalam segala hal sudah berhati-hati. Kalau kita kaitkan dengan ibadah di bulan puasa, di bulan Ramadan, ada banyak sekali aktivitas yang awalnya di luar bulan Ramadan itu mungkin hukumnya mubah, boleh dilakukan. Misalnya, makan maupun minum. Nah, ketika Ramadan, ini tidak diperbolehkan waktu siang hari. Pun juga kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa ketika kita berpuasa tapi tidak meninggalkan dusta, ketika kita berpuasa tapi tidak meninggalkan berbicara yang mungkin sia-sia dan juga keji ataupun kotor, maka Allah tidak butuh lapar dan juga dahaga kita. Maka Ramadan sejatinya mendidik kita untuk berhati-hati. Kalau yang biasanya aktivitas di luar bulan Ramadan kita lakukan, yang mubah saja mungkin tidak bisa dilakukan di bulan Ramadan, apalagi yang barangkali sifatnya itu sia-sia. Maka selama Ramadan mari kita hindarkan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang keji ataupun kotor. Mungkin tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala puasa kita. Maka nantinya ketika kita sudah bisa melewati bulan Ramadan ini, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang sangat berhati-hati dalam segala hal. Karena apa? Selama bulan Ramadan kita sudah dididik untuk terus berhati-hati. Aktivitas kita hati-hati, perkataan kita juga hati-hati. Dan yang berikutnya adalah mari kami mengajak jamaah semuanya, mari kita laksanakan ibadah Ramadan dengan ikhlas. Man shauma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa
melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan juga berharap pahala dari Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jamaah sekalian, hadis tadi menyatakan bahwa kita berpuasa itu dasarnya adalah keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah. Maka dalam keseharian kita selama bulan Ramadan, mari kita cukupkan Allah saja yang menilai amalan ibadah kita. Jangan sampai amal ibadah kita itu kita niatkan untuk mendapatkan pangalembono, mendapatkan semacam pujian dari orang lain. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, banyak sekali hal-hal yang kita itu sangat mudah untuk bisa memamerkan pada orang lain, termasuk ibadah. Jangan sampai ibadah kita yang sudah kita lakukan dengan luar biasa ini, mulai dari puasa, bersedekah, sholat jamaah, sholat tarawih di masjid pada malam hari, itu hangus pahalanya gara-gara kita berharap nilai atau penilaian dari orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan juga kekuatan agar mampu melewati Ramadan sampai akhir nanti, sampai nanti di ujungnya kita menjadi orang yang bertakwa. Di ujung Ramadan kita nanti akan memasuki hari kemenangan, dan harapan kita bisa meraih keutamaan-utamanya Ramadan yang ada pada tahun ini. Kita bekali diri kita dengan keikhlasan dan juga hindari diri dari berbagai macam hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, hidayah, petunjuk untuk bisa melewati Ramadan sampai tuntas, melewati Ramadan dengan bahagia, melewati Ramadan dengan penuh semangat dan juga sukacita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.